Halo murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu lanjutkan materi tentang Bigger is not always better, yang merupakan materi chapter 9 pada buku Bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 133 sampai 134. So, without any further ado, let's get started. Alright, my students, silakan buka buku halaman 133, Observing and Asking Question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Kita baca perintahnya. We will play the rules of the speakers. Kita akan bermain peran sebagai penutur. Here are what we will do. First, we will listen and repeat the statements after the teacher one by one. Second, in the group, we will play the rules of the speakers. Third, we will correct each other's mistakes. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan dengarkan dengan hati-hati pernyataan setelah guru satu demi satu. Kedua, di dalam kelompok kita akan bermain peran sebagai penutur. Dan ketiga, kita akan mengkoreksi atau membenarkan kesalahan dari masing-masingnya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Alright, ini dia yang akan kita baca, dan setelah itu di halaman 134 akan kita kerjakan latihan seperti ini. Kita baca dulu yang ini. 133 ya. Alright. Max, I have 10 books. My teacher has 20 books. My teacher has more books than me. I have fewer books than my teacher. Saya punya 10 buku. Guru saya memiliki 20 buku. Guru saya memiliki lebih banyak buku daripada saya. Saya memiliki lebih sedikit buku daripada guru saya. Nah, murid ibu di sini ada penggunaan more, kemudian ada penggunaan fewer. Nah, ini merupakan comparative juga dengan jumlah. Kita lihat seperti ini dia ya. Alright, ini struktur komparatif jumlah, many, much, few, and little. Murid ibu harus perhatikan ya. Ini kata sifatnya many, much, few, and little. Untuk menunjukkan comparative, maka kita menggunakan more. Many menjadi more, much menjadi more juga, few menjadi fewer juga, little menjadi, few menjadi fewer, and little menjadi less. Nah, setelah itu baru jangan lupa menggunakan than untuk menunjukkan daripada. Ini untuk comparative. Kalau superlatif tambah most the di depannya. The most menjadi the most. Jangan lupa the-nya di depan semua. The most, the fewest ini berakhiran es. And terakhir the least juga maksudnya setelah itu digunakan of. Kalau comparative than, superlative of. Nah, inilah struktur komparatif jumlah many, much, few, and little. Many and much itu banyak, few and little itu sedikit ya. Oke. Right, kita kembali ke sini. Nah, murid ibu kalau seandainya itu menunjukkan lebih dari satu, maka jangan lupa kata bendanya menambahkan s di belakangnya. Ya, karena sudah jamak 20 buku, 10 buku. Nah, kenapa di sini juga harus menggunakan s? Nah, viewers. Oke, memang itu aturannya ya. Sedikitnya lebih sedikit. Ini juga menggunakan s. Jangan nanti viewer book tidak. Walaupun dia sedikit, tapi kan hitungan jumlah sedikitnya itu lebih dari satu begitu. Nah, ini juga jangan lupa s-nya. Nah, untuk comparative masih sama. Setelah itu jangan lupa penggunaan than untuk menunjukkan daripada. Kita bandingkan hal yang satu dengan yang lainnya. Kalau ini dibandingkan dengan me objeknya, kalau ini dibandingkan saya dengan guru saya. Jadi saya punya sedikit buku daripada guru saya. Alright, ini adalah teori-teorinya. Jadi murid ibu penggunaannya harus hati-hati ya. Kita lanjut nomor 2. Usually, there are 10 students in the library in the morning. In the afternoon, usually there are only 5 students. There are more students in the afternoon and fewer in the afternoon. Oke, Ibu terjemahkan. Biasanya ada 10 murid-murid di dalam pustaka di pagi hari. Di siang hari biasanya ada
hanya ada 5 murid ya. Ada lebih banyak murid di pagi hari dan sedikit di siang hari. Nah, perhatikan, berarti yang lebih sedikit itu di siang hari, karena ini ya, in the afternoon cuma 5, di pagi hari ada 10. Sebentar, ini 10 ya. Nah, kalau begitu, mana yang menunjukkan comparative-nya? Untuk lebih, kita gunakan more. Untuk sedikit, kita gunakan fewer. Right. Nomor 3. My uncle is richer than my father. He has more money than my father. My father has less money than my uncle. Uncle ya. Paman saya lebih kaya dibandingkan ayah saya. Dia memiliki banyak uang daripada ayah saya. Ayah saya memiliki sedikit atau kurang uang dibandingkan atau daripada paman saya. Nah, mana yang menunjukkan comparative di sini? Richer, dan jangan lupa than untuk membandingkan uncle dengan father ya, richer than. Kemudian ini untuk menunjukkan jumlah pakai more, money than. Nah, jangan lupa than-nya untuk membandingkan dengan ayah saya. Dan untuk yang sedikit, less money than. Ini menunjukkan jumlahnya sedikit, ini bendanya, dan ini than itu membandingkan dengan ayah dan uncle, yang artinya daripada. Okay. There are 5 pockets on my back and 8 pockets on Andri's back. My bag has fewer pockets and Andri's bag has more pockets. Ada 5 kantong di dalam tas saya, 8 kantong di dalam tas Andi. Tas saya lebih sedikit pocketnya atau kantongnya, dan tas Andi lebih banyak kantongnya. Oke, sekarang kita tentukan mana yang comparative-nya. Fewer ya, and then more. Nah, kenapa tidak ada dan seperti di atas? Karena dia tidak sebutkan pembandingnya dengan siapa. Udah dari atas sudah. Kalau sebutkan tas saya lebih sedikit pocketnya dari Andi, ya baru dipakai than. My bags has fewer pocket than Andi. Nah, begitu. Jadi kalau nggak sebutkan pembandingnya, jangan dibuat than ya. Lanjut, nomor 5. Agus. Bread is not very sweet. Banana cake is very sweet. There is more sugar in banana cake and there is less sugar in bread. Oke, roti tidak sangat manis atau enggak sangat manis. Banana cake, kue pisang itu sangat sweet atau manis. Ada banyak gula di dalam banana cake atau kue banana atau kue pisang, dan ada sedikit gula di dalam roti. Nah, jadi dia membandingkan antara bread and banana cake. Mana yang menunjukkan banyaknya? More sugar, more-nya ya. Kemudian untuk yang sedikit, less sugar. Oke. Alright, murid ibu, sekarang ibu jelaskan apa sih perbedaan less dengan fewer. Nah, ini ada 2 ya. Ini less sugar, ini fewer books. Book ini bisa dihitung, ada S-nya ya, sedangkan sugar tidak bisa dihitung. Nah, jadi perbedaan antara ini untuk comparative dengan jumlah ini, many kita gunakan untuk benda yang bisa dihitung. Ketika kita comparative kan menjadi more. Much untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita comparative kan menjadi more juga. Jadi comparative mau yang bisa dihitung, tak bisa dihitung, untuk menunjukkan banyak pakai more. Nah, untuk sedikit, fewer, few untuk hal yang bisa dihitung, dan little untuk yang tidak bisa dihitung atau benda yang tidak dapat dihitung. Disebut dengan countable noun, uncountable noun ya. Nah, kalau kita jadikan dia comparative, kita bandingkan, yang bisa dihitung menjadi fewer, yang tak bisa dihitung menjadi less. Kalau bawakan ke sini nih, fewer books karena bisa dihitung bukunya. Less sugar. More sugar. Nah, kenapa sama-sama more dan more? Karena untuk tadi menunjukkan banyak atau jumlah. Kedua-duanya sama menggunakan more, baik yang dihitung atau tidak dihitung. Maksudnya baik countable ataupun uncountable, yang tak bisa dihitung. Begitu ya kuncinya mahasiswa deh, murid ibu. Ini gara-gara ibu baru ngajar mahasiswa. Alright, so sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Here we go, 134. Ibu tidak bacakan ini atau mau bacakan juga? Mau bacakan aja ya. Completing
collecting information, mengumpulkan informasi. We will work in groups. We will complete the following sentences according to the above statements. Kita akan bekerja dengan kelompok. Kita akan lengkapi kalimat-kalimat berikut menurut pernyataan yang ada di atas. Yang ada di atas itu yang mana? Yang ini loh, di halaman 133 tadi. Oke, kita lanjut. Here are what we will do. First, we will study the example carefully. Second, we will discuss to find the right words to fill in each blank space. Third, every one of us will handwrite the complete statements on a piece of paper. Finally, we will say, not read, the sentences to each other. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Kedua, kita akan diskusikan untuk menemukan jawaban yang tepat untuk mengisi space yang kosong. Ketiga, masing-masing kita akan menulis tangan untuk melengkapi pernyataan di selembar kertas. Dan terakhir, kita akan menyebutkan, tidak membaca ya, kalimat-kalimat untuk masing-masingnya. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say the sentences loudly, clearly and correctly. If you have any problem, we will go to our teacher for help. Nah, kita gunakan kamus, kita eja kata-kata dan gunakan tanda baca dengan tepat. Kita akan juga akan menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas dan dengan tepat. Jika kita ada masalah, kita akan kunjungi guru untuk minta bantuan. Ini dia ya latihannya. Kita baca. Mac is saying that his teacher has more books than him, and he has fewer books than his teacher. Mac mengatakan bahwa gurunya memiliki lebih banyak buku daripada dia ya, dan dia memiliki sedikit buku daripada gurunya. Dari mana kita tahu tadi? Dari bacaan sebelumnya ini. Jadi diberikan kata ganti. I menjadi dia laki-laki karena back laki-laki. Kemudian nya itu me ini akan menjadi nya si Mac. Jadi kata ganti untuk orang ketiga tunggal menjadi ini ibu tandai ya, namanya kan si Mac. Kita kan menyebutkan Mac ini lagi nih, namanya Mac. Untuk gurunya, Mac ini laki-laki, maka menggunakan his teacher. Kalau untuk objek menjadi him. Nah, untuk kata ganti Max ini menjadi he, kalau dia subject ya. Dan untuk gurunya menjadi his teacher. Jadi kata ganti laki-laki itu untuk subjek he, untuk objek him, dan untuk kepemilikan his. His ini ya. Kita lanjut Yuni. Yuni is saying that usually there are titik-titik in the library in the morning and there are titik-titik in the afternoon. Nah, Yuni mengatakan biasanya ada titik-titik di library di pagi hari dan ada titik-titik di siang hari. Kita rujuk ke bacaan tadi. Ini dia, apa yang ada di pagi hari, apa yang ada di siang hari. Nah, ada banyak murid di pagi hari dan sedikit murid di siang hari. Maka jawabannya tinggal kita salin, more students in the morning, fewer students in the afternoon. Nah, murid ibu salinkan ke sini. More student, fewer students. Lanjut. Zulfikar is saying that his father his uncle and his uncle his father. Kita lihat di sini. Oke, berarti more money dan less money jawabannya. Nah, cara membuatnya tinggal buat has more money than, has less money than. Tinggal disalinkan ke mana tadi? Sini. Has more money, has less money than. Okay. According to Ani, her bag Andy's bag. Okay, her bag Andy's bag ya. Nah, jawabannya has fewer pockets than Andy's bag. Jadi, kalau kita salinkan, her bag has fewer
pockets than. Nah, tulis di sini ya. Has fewer pockets than. Fewer, karena sedikit. Di cerita memang sedikit tadi ya. Mana? Ini dia. Oke, terakhir. Kita baca soalnya apa? According to Agus, there is titik-titik in the bread and titik-titik in banana cake. Ayo, apa yang dijawab di sini? Okay, there is more sugar in banana cake. Jadi more sugar in banana cake. Kalau in bread kita cari lagi. There is less sugar in bread. Nah, begitu disalinkan ke sini ya murid ibu. Less sugar in bread. Jadi kita lihat dari bacaan yang tadi. Nah, ibu tulislah yang ini deh, biar bisa lihat contoh. Less sugar, sorry, mana dia nih? Ini dia. Ibu tarik ke sini ya. Less sugar. Sugar. Di sini tadi apa? More sugar ya. Oke. Apakah benar? Kita lihat. Less sugar. Dan untuk yang banana cake, more sugar. Oke. So, gimana murid ibu? Easy ya. Yang penting kamu paham konsepnya. Dimana konsepnya tadi ibu bilang bahwa penggunaan more ini untuk yang bisa dihitung dan tak bisa dihitung, tapi untuk banyak ya, lebih atau banyak. Sedangkan fewer ini untuk sedikit, untuk yang bisa dihitung, dan less untuk sedikit, untuk kata yang tidak bisa dihitung, atau kata benda yang uncountable noun. Alright, thank you for watching. See you for the next video. Udah kepanjangan nih, dan bye bye.